Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan begitu baik dalam setiap hidup kita. Mari kita berdiam sejenak. Kita memasuki satu teduh. Kita mau Tuhan hadir dalam setiap hati kita, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Amin. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Sidang jemaat kita undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, mulia sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia. Katakan bagi Yesus segala hormat dan sembah puji. Segala hormat sembah puji. Mulia Tuhan. Dari sorga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan nama Yesus. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Sang Raja, mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja. Tinggikan dan muliakan nama Yesus. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Bapak dan Saudara, kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini. Tuhan masih memimpin memelihara hidup kami hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun.
Kami bersyukur Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu. Pagi hari ini, kami mau Tuhan hadir setiap di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Kami yakin percaya, Tuhan berada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Bapa di surga, dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Kita nyanyikan satu pujian, kemuliaan-Mu, Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami sangat perlu Engkau Tuhan. Kemanakah kami akan mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanyalah yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Bukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau
ibu saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, "Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkan aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku." Mari sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan. Saudara, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan tangan Tuhan, kemurahan Tuhan untuk boleh menopang hidup kita. Dalam masa-masa yang tidak mudah sekarang, pandemi yang terus berlangsung, adakah kita punya kesadaran itu? Kita membutuhkan Tuhan. Atau pada akhirnya dengan kondisi yang ada kita malah menyalahkan Tuhan, malah kita jauh daripada Tuhan. Akhirnya kita melangkah dengan segala pemikiran kita sendiri dan tanpa datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita akui, mohon Tuhan sekali lagi yang boleh membawa hati kita kembali untuk boleh membawa seluruh hidup kita. Atau di dalam masa-masa ini, di dalam hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, seluruh keberadaan kita, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, minta ampunlah kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang bergumul tentang relasi satu dengan yang lain, selesaikanlah itu. Bapa di dalam surga, dengarkanlah isi hati kami Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami hari ini kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami sudah jauh daripada Tuhan. Ampuni kami mungkin karena kondisi kami tidak lagi datang berseru memohon kepada Tuhan. Kami tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kelap kali kami mengandalkan akan pengetahuan, akan kepintaran, akan pengalaman sendiri. Kami menganggap kami bisa melewati semuanya itu tanpa Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami membutuhkanmu, kami membutuhkan pimpinanmu ya Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan, kembali kepada apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami. Tuhan, ampuni kami, kalau Engkau mendapati hidup kami, ada sesuatu yang tidak beres, baik di dalam perkataan kami, pemikiran kami, di dalam perbuatan-perbuatan kami, yang tidak seraras, tidak seturut dengan kebenaran firman. Tuhan, sadarkan kami ya Tuhan. Gelisahkan hati kami. Jangan biarkan kami menikmati akan semuanya itu. Gelisahkan kami Tuhan, supaya kami boleh merespon, merenung akan seluruh hal yang sudah kami lalui. Dan biarlah ketika kami sungguh-sungguh mendapati ada sesuatu yang tidak beres, Tuhan, berikan hati yang rendah hati untuk kami boleh berubah. Kami sungguh membutuhkan Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, dalam masa-masa sekarang ya Tuhan, pandemi yang terus berlangsung, Tuhan, kami terus berdoa,
Tuhan, topang setiap kami, beri kekuatan kepada setiap kami, supaya kami boleh terus membawa hidup dan terus mempercayakan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau boleh mendapati kami setiap anak-anak-Mu. Kami boleh seperti bintang di langit yang memancarkan terang sehingga dunia boleh melihat. Kami adalah murid-murid, kami adalah anak-anak-Mu yang terus menyatakan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Dengarkan doa kami ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bagi kita yang sudah mengalami akan pengampunan yang daripada Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan berkata, Mazmur 34 ayat yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Biarlah firman ini boleh digenapi di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita sambung dengan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan. Kiranya mati bang berdiri. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, tinggikan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Saat ini kita akan mengaku iman kita kepada dalam tangan Tuhan. Kita menyanyikannya bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Saat ini kita akan angkat lagi satu pujian sambil mempersiapkan hambanya yang untuk menyampaikan firman Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu, bagaikan tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku ku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagaikan tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini, Tuhan setiap kami masih bisa datang beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dan kami menyerahkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau membuka setiap hati kami, dan Engkau memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita tetap bersuka cita, kita tetap semangat sekalipun kita harus beribadah secara online. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, menjalani kehidupan bersama-sama. Maksudnya apa? Di dalam bukunya Rick Warren, Hidup yang Digerakkan Oleh Tujuan, salah satu poinnya berbicara tentang menjalani kehidupan bersama-sama yang berbicara tentang gereja yang bersekutu atau persekutuan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab disebutkan bahwa gereja adalah kumpulan orang percaya di dalam Tuhan Yesus. Dengan kata lain, gereja tidak bicara tentang struktur bangunan, tapi gereja adalah sekelompok orang yang percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dan gereja juga adalah perkumpulan orang-orang yang mengikuti keyakinan dan pengajaran yang berasal atau bersumber dari satu, yaitu Alkitab atau firman Allah. Nah Bapak Ibu, ada sebuah buku yang berjudul He's Changed Everything. Dia telah mengubah segalanya. Dia telah mengubah segalanya. Dia yang dimaksud adalah Tuhan. Tuhan telah mengubah segalanya. Nah buku ini menggambarkan betapa anugerah Tuhan itu telah mengubah segala sesuatu di dalam hidup kita. Dahulu manusia hidup terpisah dari Allah dan sesamanya. Kemudian setelah Tuhan menebus kita, kita kemudian diperdamaikan. Nah bagian ini menunjukkan Tuhan telah mengubah segalanya, termasuk persekutuan di antara manusia. Nah bagian ini adalah sebuah gambaran menjadi gereja bersama, yang di dalamnya anak-anak Tuhan belajar bersama-sama, menjalin persahabatan bersama-sama, melayani Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama, bahkan menderita bersama, bahkan merayakan bersama-sama. Nah Bapak Ibu, lalu pertanyaannya, ya, apakah seseorang Kristen bisa bertumbuh tanpa memiliki gereja yang tetap, ya, secara fisik? Bisakah seorang Kristen menjalani keyakinan tanpa harus masuk di dalam yang namanya persekutuan atau komunitas? Ya, apalagi kalau kita pandang dari sisi yang sekarang. Oh, sekarang ada ibadah online, ya. Kita bisa ibadah online setiap minggu, nggak perlu ketemu dengan orang lain. Yang saya maksudkan di sini, adakah kita ketika kita terpisah satu sama lain karena pandemi, adakah kita masih terhubung satu sama lain? Adakah kita ada persekutuan yang saling terhubung? Kita masih sering menanyakan kabar dari teman-teman kita, kabar dari saudara-saudari seiman kita, ya. Nah, apakah bisa, ya, seseorang Kristen bisa bertumbuh tanpa adanya persahabatan, persekutuan dengan orang-orang Kristen lainnya, ya? Nah, ada masalah di sini, ya. Nah, bagi saya, asalkan mungkin ada sebagian orang berpikir demikian, ya. Asalkan saya dekat sama Tuhan, saya tidak perlu dekat dengan orang Kristen di gereja saya. Karena kebanyakan nanti ujung-ujungnya relasi di dalam komunitas itu bisa saja mengecewakan, ya. Hal seperti ini adalah sikap yang pesimis atau barisan sakit hati. Ini berarti orang Kristen ini telah memisahkan, ya, telah menjadi mulai tidak sehat atau bermasalah, ya. Nah, untuk apa saya bersekutu dengan orang Kristen lain? Kalau di dalam persekutuan itu toh saya merasa saya tidak bertumbuh. Saya memilih untuk menjalani kehidupan Kristen saya dengan cara saya sendiri, ya, dan saya yakin saya bisa bertumbuh.
Mungkin ada yang berpikir demikian. Ada pendapat lain, oke, asalkan persekutuan yang saya jalani, asal komunitas ini bisa memberi keuntungan apa dulu sama saya. Ya, kalau nggak memberi keuntungan maka saya nggak akan masuk di dalam komunitas itu. Atau pendapat lain lagi, menjalani kehidupan bersama-sama bagi saya itu sulit. Karena saya berpendapat bahwa lebih baik tidak usah bersekutu atau mengenal secara mendalam. Karena kalau mengenal secara mendalam, nanti semakin lama, semakin dalam, nanti semakin rentan untuk saling menyakiti. Maka dari itu lebih baik saya cari aman, saya jaga jarak. Lebih baik saya tidak bersekutu. Lebih baik saya tidak usah berkomunitas. Nah Bapak Ibu, di satu sisi memang benar ya, kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita mau akui enggak? Ya. Kita penuh dengan kelemahan. Kita sering kali berdosa. Ya. Kita suka menghakimi. Kita bisa melihat, mudah melihat kesalahan orang lain tapi tidak bisa melihat kesalahan diri kita sendiri. Kita mudah menyakiti. Kita suka mengkhianati. Kita suka membeda-bedakan. Bahkan kita membenci tanpa alasan. Itu adalah kelemahan kita. Namun lihatlah dan pandanglah. Di sini saya mau tekankan bahwa untuk itulah Kristus memperdamaikan diri kita. Untuk itulah Kristus menebus kita. Dia ingin memperdamaikan hubungan kita dengan Dia dan hubungan kita secara horizontal kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang Kristen yang lainnya. Inilah sumber kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan seharusnya sumber kasih yang seperti ini menjadi landasan bagi relasi kita satu sama lain. Nah Bapak Ibu, setelah landasan ini mengubah sudut pandang kita, ya, kita mengenal persekutuan. Aku bisa menerima, aku bisa menggabungkan diri di dalam persekutuan, mau saling mengenal secara mendalam. Aku mau bergumul bersama di dalam setiap permasalahan. Karena ada anugerah Tuhan yang memampukan. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita baik, ya, bukan karena aku lebih baik, ya, aku lebih enggak berdosa dari si A atau B, enggak, ya. Namun karena anugerah Tuhan memampukan kita. Maka melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita akan bersama-sama belajar menyamakan sudut pandang kita melalui pola firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang akan membentuk pola pikir kita, pola kita di dalam menjalani persekutuan kita pada hari ini. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu menjadi satu dengan Allah, ya. Mari kita baca sama-sama Yohanes pasal 17 ayat 23 dan 26. Ayat ini berbunyi demikian, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Ya, saya tekankan, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, ini merupakan penggalan kalimat dari doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum dia ditangkap dan diadili dan harus disalibkan, ya. Sebuah doa yang begitu agung, ya. Dan doa ini juga ditujukan kepada orang-orang percaya di seluruh dunia. Ayat ini menyiratkan kita harus mengenal Allah yang demikian hebat, ya, tanpa syarat mengasihi manusia. Karena kalau dengan syarat
ya, Tuhan gak akan datang menebus manusia, ya. Dan menjadikan kasih yang seperti ini adalah satu-satunya landasan untuk saling kita bisa mengasihi. Kembali lagi dia mengatakan ya di dalam doanya, aku di dalam mereka, engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Ya. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus ketika ikut sama Tuhan Yesus pergi melayani kemana-mana, melihat Yesus melakukan kuasa yang besar, melihat Yesus melakukan pengajaran yang luar biasa. Tapi murid-murid bagaimana? Tuhan, siapakah yang akan engkau posisikan di sebelah kananmu nantinya? Siapakah orang yang akan paling engkau jadikan orang yang paling engkau percaya? Ya. Namun Tuhan berdoa untuk mereka itu harus bersatu, harus punya kerendahan hati saling melayani, harus saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Nah, doa ini juga mengandung suatu pemahaman bahwa kesatuan gereja Tuhan itu landasannya tidak lain adalah Trinitas atau Tritunggal itu sendiri. Juga di sini kita dapat melihat bahwa ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai kesatuan, hal itu berbicara enggak cuma untuk murid-muridnya, tapi kesatuan anak-anak Tuhan yang ada pada zaman ini. Nah, orang Kristen mampu bukan karena kekuatan sendiri. Kembali lagi, bahwa Tuhan memberikan kita pengertian yang sejati, kekuatan yang sejati, yang terlihat dari kasih di antara umatnya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita bertanya, ya, mengapa aku harus bersekutu dengan saudara-saudari seiman? Ya, karena ini adalah keinginan Tuhan. Karena inilah doa Tuhan bagi setiap kita. Nah, percaya bahwa janji firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan, ya. Kalau Tuhan ingin kita bersatu, kita mau nggak hidupi itu? Tuhan ingin kita saling mengasihi, saling menerima apa adanya. Mau nggak kita melakukan itu? Mau nggak kita melakukan firman-Nya? Itu pertanyaannya. Jadi prinsipnya kita udah di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, ya, atau belum? Pertanyaannya. Ya. Kalau sudah, maka kita akan dimampukan. Sekali lagi, kita akan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Termasuk di dalamnya dimampukan untuk kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni, kita bisa bersekutu bersama dengan tulus dan ikhlas. Nah, Bapak Ibu, mengapa penting bagi kita untuk menunjukkan kasih kita kepada rekan-rekan seiman? Singkatnya, kasih adalah inti dari kekristenan. Orang Kristen sering ngomong tentang kasih, ya, kasih Tuhan, kasih kepada sesama, ya. Karena tanpa kasih kita tidak bisa memiliki ikatan satu dengan yang lainnya, ya kan? Kalau kita pasif, kita nggak mau mengasihi, kita nggak mau berelasi, kita nggak mau persekutuan. Bagaimana kita bisa memiliki suatu ikatan relasi dengan saudara-saudari seiman kita? Kita sudah mengenal Tuhan yang kita sembah dengan sungguh-sungguh belum? Tuhan yang gak mau kita mengatakan, aku nih lebih baik loh dari dia Tuhan. Aku nih lebih layak melayani loh Tuhan daripada dia. Tuhan, daripada saudaraku yang lain gak ada yang lebih baik selain aku. Ya. Dan Tuhan gak mau kita mengatakan hal-hal yang seperti itu. Memperbanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, Tuhan yang berdoa, satukanlah mereka seperti engkau dan aku adalah satu. Ketika kita mulai sombong, ketika kita mulai tinggi hati, kita merasa lebih baik dari orang lain. Ingatlah, sebenarnya kita hanya orang-orang yang hidup di dalam anugerah. Kalau tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Kalau tanpa Tuhan, kita adalah manusia yang akan masuk di dalam kebinasaan. Kalau kita ada, kita punya, kita dapat, kita memiliki ini dan itu. Ingat,
bahwa segala sesuatu yang kita miliki pada saat ini itu berasal daripada Tuhan. Dan itu semua adalah titipan Tuhan yang sementara. Dan biarlah dengan sikap yang seperti ini, kita menjalani kehidupan persekutuan kita dengan rendah hati, dengan landasan kasih Tuhan. Pola yang kedua, kita akan belajar sama-sama. Di sini ada Filipi 2 ayat 1 sampai yang kelima. Ya. Saya akan bacakan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Perhatikan ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Nah Bapak Ibu, ayat ini berbicara tentang betapa Tuhan, Dia datang ke dalam dunia. Dia membawa satu sikap merendahkan diri. Ya, untuk manusia yang sebenarnya enggak layak untuk dikasihi, tapi dia tetap datang. Nah dari sinilah kita mengenal jenis kasih yang namanya kasih agape. Kasih yang enggak bersyarat, kasih yang enggak menuntut. Ya, dia tetap berikan. Dia datang ketika kita masih memberontak. Maka dikatakan Tuhan sangat ditinggikan. Ya, demikian di dalam surat Filipi ini menggambarkan keadaan Paulus yang melayani pada waktu itu di Filipi. Dia sangat mengasihi jemaatnya. Dalam hal ini jemaat Filipi ya pada waktu itu dia dikatakan harus dipenjarakan karena Kristus. Ya, di Filipi pasal 1 itu ada petunjuk tentang Paulus yang dipenjarakan. Ya. Nah, bagi Paulus yang penting Injil itu maju. Ya, aku dipenjara nggak apa-apa. Yang penting Injil itu maju, ya. Dan Paulus membagikan semangatnya, spirit yang seperti itu, kekuatan yang seperti itu kepada para pengikutnya. Dia katakan bahwa untuk menghadapi segala jenis penganiayaan, segala jenis penderitaan, maka orang-orang Kristen harus berjuang dengan cara apa? Gak ada cara lain. Harus bersatu, bersama-sama, saling nguatkan, ya enggak? Bukannya juga demikian kita lakukan ketika ada saudara-saudari kita yang mengalami pergumulan, duka cita. Kita pergi ke rumahnya untuk apa? Kita mau saling menguatkan di tempat itu. Karena Paulus bilang, karena kalau tidak bersatu, maka kita nggak akan punya kekuatan. Maka penghiburan itu nggak ada. Ya, maka di sini Paulus menasihatkan jemaat Filipi, kalian harus bersatu dan contohlah Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya. Nah, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, tidak ada seorang pun di dalam jemaat yang boleh menyombongkan dirinya, ya, hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa saling rendah hati. Bapak Ibu Saudara, sudah kenalkah kita dengan Tuhan yang demikian? Yang selama ini sabar, Tuhan yang sabar menuntun kehidupan umatnya, ya, yang berkali-kali jatuh bangun di dalam dosa. Ya, dia dengan sabar mengajar kita melalui firman-Nya. Dia mau kita mengasihi seperti Dia mengasihi. Dia mau kita melihat saudara-saudara kita seperti Dia memandang diri kita yang berharga.
Ya, yang artinya inilah artinya memiliki jiwa dan pikiran, perasaan yang sama seperti Kristus Yesus. Inilah yang menjadi ukuran dari persekutuan kita. Ya, persekutuan kita ini ada enggak Kristus di dalamnya? Ya, kita bisa mengampuni enggak selama ini? Ya, kita bisa menerima semua orang dengan segala keunikannya enggak? Ya, atau ya sebaliknya, semakin kita lama ke gereja, semakin pandai kita pilih teman, semakin pandai kita merasa diri kita lebih baik. Ya, kita semakin bergereja, kita mulai berpikir siapa yang lebih pantas jadi teman saya. Bapak Ibu Saudara, persekutuan kita ini udah beres belum? Ya, kita bisa menerima satu dengan yang lainnya nggak di dalam keunikan masing-masing. Kalau kita berbuat demikian, ya, kalau kita berbuat demikian memilah-milih, ya, siapa yang lebih pantas menjadi sahabat aku, siapa yang lebih pantas untuk aku berteman dengan dia. Ya, kalau kita berbuat demikian, kita tidak sedang mencerminkan apa yang Tuhan mau. Ya, dan kita sama sekali enggak mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus. Melainkan keegoisan kita yang semakin hari semakin besar. Semakin hari semakin besar. Kalau persekutuan yang enggak beres di gereja, bagaimana mungkin kita bisa membawa orang lain yang belum percaya ke gereja di dalam persekutuan? Maka harus ada keharmonisan terlebih dahulu. Ya, kita bisa keluar untuk menjangkau orang lebih banyak lagi jikalau ada keharmonisan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita mau belajar satu pola lagi, ya, yaitu menyadari fungsi masing-masing. Kita akan baca 1 Korintus 12 ayat 20, ya. Memang ada banyak anggota tetapi satu tubuh, ya. Nah, kepada jemaat yang ada di Korintus, yang pada waktu itu sering tegang-tegangan, suka menyombongkan talenta yang dimiliki oleh mereka, merasa pintar dan tidak boleh kalah di dalam berpendapat. Paulus melihat gereja di Korintus mulai enggak sehat. Ya, memang di Korintus itu banyak sekali orang-orang pintar, ya, dengan segala filsafatnya. Dan Paulus menasihatkan mereka dengan analogi tubuh manusia yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Dan satu saja tidak berfungsi, maka akan merugikan sebagian atau seluruh tubuh. Ya, ini adalah analogi yang sangat sederhana. Ya, nah, Bapak Ibu pernah enggak sakit sariawan? Pernah? Ya, pernah ya. Sakit sariawan itu kecil sakitnya, tapi bisa mempengaruhi kita, bisa pusing, kita jadi enggak mood dan lain-lain. Nah, Paulus menggambarkan gereja Tuhan itu seperti itu, ya, harus saling menjaga. Nah, menjalani kehidupan bersama di dalam pelayanan, orang percaya tidak boleh saling menyombongkan diri di dalam talentanya. Merasa dirinya harus dihormati di dalam gereja. Harus sadar bahwa kita fungsinya juga berbeda-beda. Ya, menyadari fungsi masing-masing artinya kita di gereja bukan saingan, ya, tapi saling mendukung, saling mendorong. Kalau ada yang melayani, kita harus mendukung, kita harus mendorong, ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang melayani sebagai WL, ya, sebagai singer, pintar memimpin pujian, pintar bernyanyi, ya. Kemudian ada orang yang nggak suka. Kenapa? Kenapa bisa nggak suka? Kenapa kita punya hati yang demikian? Jangan-jangan hidup kita dikuasai oleh iri hati dan kebencian yang selama ini sengaja kita pelihara. Ya, kita gampang ngomongin orang, kita gampang menyakiti hati orang lain, kita gampang gak suka sama orang lain sekalipun orang itu gak bersalah sama kita, orang itu gak
melakukan kesalahan sama kita. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan memelihara hati yang demikian. Biarlah kita lihat ke dalam hati kita sendiri. Apakah selama ini aku memelihara keegoisan yang demikian? Memelihara hati yang demikian? Kalau ada, maka kita buang hati yang seperti itu. Nah kita harus sadar fungsi kita masing-masing dan menempatkan diri kita di tempat yang tepat. Ya, saya nggak habis pikir kalau misalnya ada ya pemimpin rohani, hamba Tuhan yang menyombongkan diri dengan mengatakan saya lebih bertalenta dari hamba Tuhan A, B. Ya, saya lebih hebat berkhotbah, menggugah hati jemaat daripada hamba Tuhan A dan B. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hamba Tuhan yang demikian bisa jadi contoh bagi jemaat yang dia layani? Saya nggak habis pikir kalau ada pelayan Tuhan, sudah sekian lama bergereja, sudah begitu rohani. Ya, saya nggak habis pikir kalau ada pelayan Tuhan yang selalu merasa orang lain selain dia nggak ada yang bagus kalau pelayanan. Ya, saya pikir orang seperti ini pasti sedang melayani dirinya sendiri dan bukan sedang melayani Tuhan. Nah, saya juga nggak habis pikir kalau ada anak remaja, anak pemuda Kristen yang merasa dirinya lebih cantik, lebih pantas, lebih ganteng, dan gak pantas berteman dengan orang-orang yang dianggap gak pantas. Nah Bapak Ibu Saudara, masihkah dia merasa bahwa semua yang dimiliki olehnya adalah pemberian Tuhan? Gak sadar kalau suatu hari semuanya itu akan berlalu, semuanya bersifat sementara. Nah saya gak habis pikir kalau misalnya di dalam persekutuan anak-anak pemuda remaja, mereka memilah-milih teman, mana yang lebih cocok, mana yang lebih enak dipandang, mana yang lebih bertalenta. Kiranya hati yang demikian tidak dimiliki oleh setiap kita. Kita mau berteman dengan siapa saja, dengan tulus. Nah saya juga gak habis pikir kalau ada pelayan-pelayan Tuhan. Ya, ada gereja yang di dalamnya pelayan-pelayan Tuhan saling bersaing, menyombongkan talentanya. Ya. Padahal Tuhan memberikan talenta, karunia kepada kita. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk disombongkan, tetapi untuk saling membangun di dalam gereja Tuhan. Kalau engkau sudah mulai sombong, kalau kita sudah mulai tinggi hati, kita gak akan bisa membangun di dalam jemaat. Itu akan menjadi batu sandungan. Nah Bapak Ibu, adakah orang yang suka menjatuhkan, suka mengadu domba, ya, mudah membicarakan orang lain di dalam gereja, membicarakan saudara-saudari seimannya. Bisa saja di dalam bagian perumpamaan ilalang dan gandum, dia adalah bagian yang disebut sebagai ilalang. Ya. Mari kita mengkoreksi diri kita. Membangun kehidupan bersama, bersekutu, persekutuan, komunitas. Seharusnya kita saling membangun di dalam seluruh perbuatan dan seluruh tindakan kita. Baik ketika kita bertemu secara langsung, baik kita pada saat ini di dunia maya. Ya. Dunia maya itu banyak ya, media sosial, WA, Facebook, Instagram, ya. Kadangkala ada orang yang memakai Facebook lah, Instagram lah, WA lah, untuk apa? Untuk ngomongin orang, untuk menyindir orang, ya. Nah, saya mau mengatakan membangun kehidupan bersama-sama itu gak cuma di dalam ketika kita bertemu, ya. Tapi ketika kita nggak saling bertemu, kita pakai sosial media kita, itu artinya seluruh perbuatan kita, tindakan kita, itu harus dipengaruhi oleh yang namanya kita sadar bahwa diri kita ini adalah orang yang telah diampuni. Dan kita mau menghargai segala sesuatu di dalam tindakan kita, perbuatan kita dengan cara
menghargai juga media sosial yang kita pakai. Biarlah Tuhan yang memampukan kita. Karena membangun kehidupan bersama, berarti kita saling berbagi. Kita saling mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Pernah gak Bapak Ibu memberikan sesuatu dengan tulus, dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya? Ternyata pemberian kita gak dihargai. Ya, saya pernah merasakannya. Saya betul-betul berikan, saya betul-betul dengan ikhlas memberikan, mengasihi. Ternyata dianggap salah. Ternyata tidak dihargai. Nah, pada saat itu saya merasa ada sesuatu, ya. Sesuatu. Saya kok bisa ya tetap mengasihi orang yang gak menghargai itu. Perasaan saya terhadap orang itu tidak berubah. Nah, Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan pada hari ini mengajar kita, ya, suatu proses yang pastinya sulit, nggak mudah, ya, tapi kita harus jalankan sebagai seorang Kristen yang terus didewasakan imannya. Mari kita bertanya di dalam komunitas kita saat ini, sudahkah orang-orang menjadi diri mereka sendiri? Sudahkah mereka merasa nyaman? Atau apakah komunitas yang kita jalani pada hari ini adalah komunitas yang sedikit-sedikit membenci, menghakimi, ya. Komunitas yang kita jalani hari ini harusnya adalah komunitas yang semakin hari semakin memperlihatkan ada Tuhan di dalamnya, ya. Pribadi lepas pribadi, belajar, ya. Aku harus mengasihi dengan tulus, dengan ikhlas, memberi dengan tulus, dengan ikhlas. Biarlah setiap kita di dalam tindakan kita, perbuatan kita, ya, di dalam menjalani komunitas persekutuan kita, ya, itu memperlihatkan ada Tuhan di dalamnya. Saat kita melakukan kebenaran firman ini dengan sepenuh hati, percayalah bahwa sekalipun terjadi gesekan, terjadi salah paham, tetap ada pengampunan, tetap ada kasih di dalamnya. Karena kita hidup bersama, ya, nggak mungkin nggak ada gesekan nantinya. Gak mungkin gak ada salah paham, ya. Tapi di dalam gesekan dan salah paham tetap ada pengampunan, tetap ada kasih. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau mengenal kami lebih dari segala-galanya. Tuhan, Engkau rela datang ke dalam dunia menebus kami yang berdosa. Yang seharusnya ya Tuhan, kami mendapatkan kebinasaan, tapi Engkau memberikan kami anugerah. Ya Tuhan, secara horizontal di dunia ini, kami hidup bersama-sama dengan rekan-rekan, saudara-saudari seiman kami. Tuhan, tolong kami di dalam setiap relasi persekutuan yang kami jalani. Biarlah ya Tuhan ada kasih-Mu mengikat di dalamnya. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman-Mu pada hari ini. Berkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan sudah mengajar kita melalui firman-Nya. Baik, kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan, begitu indah kasih mesra bersama dengan Tuhan. Tanpa persekutuan, tanpa hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Indah terjalin mesra, satu dalam kasih, kita bersaudara
begitu indah, terjalin mesra, satu dalam kasih, kita bersaudara. Di dalam kasih Yesus, kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling terbuka. Di dalam kasih Yesus, kita bersaudara. Mari kita nyanyi bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sekali kita angkat pujiannya, sedang jemaat bangkit berdiri. Terjalin mesra, satu dalam kasih, kita bersaudara. Begitu indah, terjalin mesra, satu dalam kasih, kita bersaudara. Di dalam kasih Yesus, kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling terbuka. Di dalam kasih Yesus, kita bersaudara. Mari kita jalan bersama sampai Tuhan Yesus kalinya. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan sudah memimpin menyertai hidup kami hari lepas hari. Dan keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami memberikan persembahan ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan melihat setiap hati kami yang tulus, Tuhan, Engkau berkati setiap usaha kami. Engkau berkati setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya apa yang kami miliki itu berasal daripada Tuhan. Dan saat ini kami akan kembalikan ke dalam tangan Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita mendengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah kita hari ini dan firman yang boleh diberitakan kepada kita, sungguh boleh menolong kita untuk boleh menjalani kehidupan kita. Sebagai saudara-saudara seiman, saling mengasihi, saling menjalankan fungsi kita sebagai tubuhnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan terima kasih kepada penginjil Wulan dan juga rekan-rekan yang boleh melayani kita melalui ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa warta yang akan disampaikan. Minggu depan kita masih tetap dalam ibadah secara online. Kita akan dilayani firman Tuhan oleh penginjil Stefanus. Mari sama-sama kita boleh siapkan hati minggu depan 25 Juli beribadah kepada Tuhan. Kemudian pertengahan Rabu 21 Juli kita ada kebaktian doa Rabu malam jam 7 secara online. Kita belajar satu tema kekuatan doa di tengah pergumulan. Mari sama-sama kita boleh mengikutinya. Kemudian mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 12 Juli sampai 18. Ada Bapak Ahyong, ada Ibu Juliana, ada Ibu Chang Nyetmi, ada Ibu Siok Hui atau Bu Ahui, ada Bapak Chin Jan Fai, kemudian ada Ibu Marisa. Sekali lagi mewakili akan jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya dengan bertambah usia, bertambah kasih sayang, bertambah pengalaman-pengalaman dan bertambah akan pimpinan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Saat ini saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan. Berkata dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu
demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah ibadah hari ini, setiap puji-pujian, doa, dan firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi setiap kita. Hidupilah, lakukanlah akan semuanya itu dalam seluruh hidupmu. Maka kiranya Allah Tritunggal, Allah sumber berkat itu, mencurahkan berkatnya bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ambil doa teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.